Perkenalkan, nama saya Sarwidi. Saya selaku perajin batik di Kebon Agung Jarum. Jadi untuk biografi tentang Sarwidi untuk pendidikan sampai SD kelas 4 saja. Jadi untuk nama usaha saya itu Batik Natural Sarwidi. Oke, jadi nama saya Sarwidi. Dulu latar belakang, jadi biografi tentang pengalaman hidup saya. Itu mungkin karena saya keterbatasan dengan pendidikan. Dulunya saya di Jogja, jadi pengalaman pertama itu tempatnya di Lempuyangan. Jadi pengalaman kerja pertama saya menjadi penarik becak di Jogja selama 8 tahun. 8 tahun kemudian, untuk pengen meningkat, dalam artian meningkat biar tidak jadi tukang becak, saya hijrah ke Jakarta di Sunter Podomoro. Waktu itu saya menjadi pedagang kaki lima untuk penjual buah. Jadi tiap hari jalan 9 kilo. Awal mula saya menjadi perajin batik. Jadi adanya gempa tektonik itu melanda Jogja Klaten waktu itu 2006, tepatnya hari Sabtu pagi setengah 6. Itu waktu itu untuk potensi daerah saya itu banyak yang pada trauma. Dalam artian trauma artinya pergi merantau takut. Nah, dari sisi itu saya mulai terpikir bahwa dulunya itu sebenarnya mamak saya akan menjadi tukang batik, jadi untuk menghidupi anak-anak. Nah, setelah itu saya mencoba berputar kehidupan melalui tentang adanya batik tulis, pewarnaan alam, peninggalan warisan leluhur yang harus kita pertahankan. Berangkat dari situ, saya dulunya karena pengalaman kerja saya itu di Jogja menjadi tukang beca, sampai hijrah ke Jakarta itu dalam artian mencari taraf kehidupan biar nanti untuk ekonominya bisa meningkat, biar nanti ke depan bisa untuk menghidupi keluarga dan untuk biar bisa membiayai anak di sekolah. Nah, berangkat dari itu saya mempunyai salah satu 2 becak di Jogja. Itu awalnya saya jual dengan seharga 1.600.000. Dalam artian untuk menjual becak 1.600.000 itu untuk mengawali tentang pembuatan kain batik warna alam untuk pengadaan bahan baku, untuk pembelian canting, kompor, kain, dan mori. Awalnya dari itu, dan saya karena sangat senang sekali karena sebelum adanya batik peninggalan warisan leluhur itu, kalau di budaya Jawa kan dulunya sebelum ada warna sintetis kan sudah ada batik tapi pewarnanya alam. Nah, saya terngiang dari itu, saya pengen belajar lebih jauh dengan adanya pewarna kain batik limbah pewarna kulit kayu. Saya bereksperimen membuat kain-kain batik yang melibatkan untuk ke depan bisa menghidupi lingkungannya untuk mengurangi penganggurannya. Jadi seperti itu. Jadi awal belajarnya membatik itu karena dulu mak saya itu pernah pesen ke anak-anak. Ibu saya mempunyai anak dari 5 itu, untuk menghidupi dari anak kelima aja itu membatik. Terus suatu saat iso batik gitu. Karena di Jarum tidak asing lagi kita cerita tentang batik, karena potensinya sudah ada sebelum adanya. Itu kan sudah ada beberapa pelaku pengusaha yang sudah hadir. Karena memulai inovasi baru, adanya warna alam kan digali lagi. Arahnya kan kembali ke back to nature-nya, dan saya belajar dari situ. Sudah mengenal tentang membatik, dan saya harus bisa mewarnai tentang pewarnaan alam. Proses pembuatan batik warna alam itu awalnya seperti mori, dipotong sesuai ukuran, diberikan nuansa motif atau gambar. Gambar itu kan menyesuaikan dalam artian gambar yang kita senangi.
Mungkin karena untuk di Klaten sendiri itu di tengah-tengahnya antara Solo dengan Jogja, waktu itu saya mempertahankan dengan adanya motif lama atau keraton, yang dalam artian dengan motif desain atau gambar batik itu ada Sidomukti, Wahyu Tumurun, ada Kawung, ada Sekar Jagat, ada Parang. Dan ke depan nanti bahwa biar supaya pasar tidak jenuh itu harus ada pengembangan tentang membuat eksperimen desain-desain terbaru menyesuaikan pasar permintaannya masing-masing. Jadi pengalaman saya menjadi perajin di desa Kebonagung, Kelurahan Jarum, dulu saya juga tidak tahu menahu istilah tentang training mentraining, jadi sifatnya ke pemberdayaan lingkungan. Alhamdulillah selama 18 tahun kemudian ini saya tidak sering guroni dan sering dihadirkan di berbagai kota dan daerah untuk pengembangan potensi daerah masing-masing adanya pelestarian budaya batik tulis warna alam. Dan selama 18 tahun kemudian saya sudah dihadirkan pengalaman hidup saya ada di pertama saya pengembangan di Kalimantan Timur untuk pengembangan batik tulis pewarnaan alam dengan pohon mangrove. Kalau di Medan saya pewarnaan batik tulis dengan pewarnaan pohon pinang. Kalau di Sumatera saya dengan pohon gambir. Setelah itu saya berbagi ilmu saya melalui dari anak-anak difabel, pendidikan, macam-macam. Jadi pengalaman saya itu jadi sering dihadirkan melalui UMKM baru, jadi pengembangan-pengembangan. Banyak sekali pengalaman hidup saya, jadi saya pernah dihadirkan di berbagai kota daerah sampai Madura, Surabaya, Bandung, Purworejo, Semarang, Kudus, Jepara, Boyolali, Kulon Progo, Purworejo, Purwokerto, sudah ke Cirebon, di mana tempat di Kendal, sampai di Wonogiri, di Surabaya, di Malang, banyak sekali Mas. Jadi selain itu saya sering diundang ke luar juga. Saya juga kedatangan ada beberapa calon pelaku kewirausahaan itu sering hadir ke rumah saya sebelum COVID. Jadi tentang pelatihan di rumah saya selama 10 hari seminggu, itu dari Rembang, dari Blitar, dari Kediri, dari Bandung, dari Palembang, dari Sumatera, dari Jakarta, dari mana ada berbagai daerah sudah masuk ke desa saya untuk saya memberikan pelatihan di rumah saya. Jadi waktu itu kekayaan batik pelestarian budaya itu kan waktu itu mau diklaim dengan Malaysia, dan di sisi lain saya ada sedikit kesempatan dihadirkan ke sana. Waktu itu kontak dagang dan saya dihadirkan pengalaman pertama naik pesawat ke Malaysia. Itu saya dihadirkan di Penang, Malaysia untuk bertemu rekan-rekan yang ada di sana selaku pecinta budaya dalam arti di Penang, Malaysia itu di rumah yang mewah atau di hotel apa itu saya enggak, waktu itu namanya kontak dagang, dan saya mencoba menawarkan produk Indonesia batik tulis dengan pewarnaan alam di Penang, Malaysia. Dan alhamdulillah selama di sana 3 hari setelah saya pulang, 3 bulan kemudian saya dapat order waktu itu membuatkan sajadah untuk souvenir di sana. Itu pengalaman pertama waktu di Penang, Malaysia. Dan untuk yang kedua, setelah saya pulang ke desa Jarum lagi, ada salah satu penawaran dalam artian untuk pengembangan bisnis melalui B2B. Jadi bisnis B2B itu sifatnya kita sebagai pelaku usaha di Indonesia. Jadi di situ ada memberikan keleluasaan dengan pangsa pasar, dalam artian untuk ikut dibayar atau bisa menjual individu atau freelance langsung ke mancanegara, ada beberapa pilihan. Nah, karena saya terkait dengan adanya batik-batik tulis,
karena untuk prosesnya tidak pakai mesin, pengerjaannya pakai melibatkan sumber daya manusia, melibatkan tangan banyak. Kalau kita ikut bayar kan tidak nutup kemungkinan dengan kapasitas. Dan setelah itu saya belajar dari situ, saya untuk mencari pasar ke pasar luar itu pengennya menjual yang individu. Jadi tidak dituntut dengan kapasitas, tapi kita bisa membuat sesuatu, sebuah harga karya seni sebaik mungkin, dan nanti kita bisa menjual ke pasar luar itu melalui individu. Jadi tidak ada penekanan dengan tanggal sekian harus selesai. Tapi alhamdulillah selama berapa tahun kemudian ini untuk produk-produk saya bisa menjual ke Jepang, di Tokyo-nya, ada di Kanada, waktu itu ada ke Cekoslovakia. Saya tidak melalui bayar tapi bisa menjual. Ada berapa teman-teman yang hadir di sana mencintai tentang budaya kepelestarian batik tulis, banyak merespon dari rekan-rekan yang biasa mencintai budaya batik Indonesia di mancanegara. Ada berapa pertanyaan, jadi bedanya tentang batik pewarnaan hadir di pewarna sintetis dan setelah itu adanya batik warna alam. Jadi kalau kita dipandang dengan kasat mata, kalau warna sintetis itu dilihat dari kasat mata itu kelihatan kan agak ngejreng. Tapi kalau kita pewarnaan alam dengan pewarnaan limbah-limbah kulit kayu, jadi mengangkat tentang kekayaan lingkungan kita, sebenarnya batiknya tidak bisa ngejreng. Tampilannya yaitu yang pertama soft dan enak dan nyaman di kulit, enak dipandang dan kelihatan anggun dan naturalnya keluar. Jadi memang saat ini pangsa pasar dengan batik warna alam itu kalangan domestik menengah ke atas pecintanya cari yang pewarnaan alam. Jadi strategi saya untuk ke depan, harapan saya nanti, jadi untuk pengembangan tentang inovasi dan inovatif tentang desain. Kalau warna kita tidak bisa merubah karena warna itu pemberian dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus pinter-pinter untuk pengembangan membuat salah satu desain. Jadi mengikuti tren pasar. Misalnya kita lagi musim barongsai, ya kita membuat desain barongsai yang minimalis atau seperti apa. Tapi mohon untuk mengedepankan batik, jangan ditinggalkan adanya motif lama, adanya motif keraton. Karena sebelum kita lahir dan sebelum batik itu muncul di tanah Jawa, motif itu sudah tertera di dalam buku budaya batik warisan leluhur. Jadi untuk pengembangan ke depan bagi peremajak nanti yang pengen menjadi kewirausahaan, paling tidak kita harus berani bereksperimen dan kita tunjukkan potensi bahwa kita mampu, tidak harus jadi TKI ke luar negeri. Harapan saya ke depan nanti untuk mengurangi pengangguran, doa saya nanti untuk peremajaknya bisa menjadi kewirausahaan di bidang tentang pembuatan kain batik tulis warisan leluhur yang harus kita pertahankan. Jadi untuk sebelum pandemi, saya tuh memang untuk berapa tahun kemudian tidak melibatkan dengan adanya keluar kota, sifatnya market keluar kota. Biasanya pun kan saya harus keluar kota. Tapi selama dari 2008 ke sini itu berapa tahun kemudian sebelum pandemi, memang saya sering kerawan tamu datang ke sini dan mencari produk saya. Dan saya tidak pernah menawarkan selama 9 tahun itu dari toko ke toko, jadi market door to door. Karena mungkin karena berapa tahun saya sering mendemokan karya saya itu udah banyak dikenal dan saya sering dirawui. Jadi untuk kapasitas pembuatan sebelum pandemi itu kurang lebihnya kalau untuk batik tulis untuk 1 bulan itu kalau kita menjual itu dengan 100 lembar dengan enak. Tapi setelah pandemi ini selama berapa tahun kemudian ini paling 1 minggu itu bisa menjual berapa untuk kapasitas produksi dibandingkan dengan setelah sebelum pandemi dan setelah pandemi ini. Untuk kapasitas per bulan minimal kita harus bisa menyelesaikan minimal tentang batik tulis 150-an lembar. Itu yang batik tulis saja, belum yang cap, belum ada tambahan yang inovasi yang lain. Jadi untuk kita ngomong kembali ke harga tentang batik, yang namanya batik itu kita relatif untuk menjual karena ini menghargai sebuah harga karya seni gitu. Yang pertama itu, yang kedua, jadi kalau saya senangnya kalau batik tulis pewarnaan atom saya sangat senang sekali. Karena apa? Untuk penjualannya dibandingkan dengan pewarna sintetis itu beda jauh. Kalau kita membuat batik dengan pewarna sintetis itu harganya di pasaran itu aja.
Kalau di pewarnaan alam mungkin karena nuansa warnanya jarang dijumpai dan produknya tidak massal, jadi memang pecintanya menengah ke atas. Jadi kalau kita untuk lokal sendiri, kita menjual murah pun kita dapat. Kenapa kalau kita ini? Tapi kalau kita melalui via online, harga tidak ada batas. Apalagi kalau kita sudah mempunyai sedikit pangsa pasar luar, masalah harga nanti kita tinggal mengikuti tren rupiah atau dolar. Saya melalui medsosnya, jadi ada melalui berhubungan melalui WA-nya. Biasanya kalau teman dari jauh-jauh, biasanya melihat dari Google dulu. Biasanya klik di Sarwidi Batik Natural, nanti terus di link kemana. Misalnya ada WA, melalui Facebooknya, ada melalui Instagramnya, ada melalui telepon langsungnya, melalui IG-nya, Mas. Nanti biasanya ada di booking, kita dipanggil ke sana, pengadaan fasilitas prasarannya oke. Contoh salah satu, saya waktu dipanggil di Maluku Utara kemarin, saya dihadirkan di rumah Kapolda di Maluku Utara untuk pengembangan itu. Saya juga belum tahu nanti yang saya jumpai seperti apa. Saya juga Jawane kasar itu tingak-tinguk, tapi setelah sampai di TKP sangat luar biasa. Dan saya sebagai perajin di Desa Jarum pernah naik mobil mewah, waktu itu yang nyupiri beliaunya sendiri. Yang punya Ternate Bapak Kapolda sama Ibu Risna Bu Kapolda. Sangat luar biasa, sampai di bandara dekat 10 menit hanya untuk jalan Sarwidi di Kebonagung Jarum. Itu menjadi momen yang terbaik itu waktu itu. Dan 2008 saya dihadirkan di Jakarta memberikan entrepreneur kewirausahaan. Waktu itu didampingi sama beliaunya Pak Arswendo Atmawilopo, bersama Pak Sandiaga Uno, bersama Pak Rainal Kasali. Nah, waktu itu saya diberikan materi 2 jam tanpa teks tanya jawab untuk harapan bagi para pelaku kewirausahaan, khususan untuk potensi Klaten dan harapannya bagaimana itu. Saya waktu itu memberikan salah satu jawaban bahwa batik tulis, harapan saya nanti untuk pelestarian budaya itu jangan hanya untuk di Jawa saja, mohon nanti untuk mengedepankan untuk pengembangan ekonomi, supaya bisa nanti melampau dan di berbagai kota dan daerah mengenal tentang batik warna alam. Alhamdulillah selama beberapa tahun kemudian ini di berbagai kota dan daerah sampai Sabang sampai Merauke sudah bisa tentang batik warna alam. Oke, jadi saya sebagai perajin di Jarum, jadi harapan saya nanti bagi peremajaannya, jadi untuk saat ini yang melalui pendidikan, jadi memang kewirausahaan itu tidak butuh paket hemat, kita butuh proses yang lama. Tapi kenapa kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita mampu? Jadi semua itu butuh proses yang lama, dan harapan kami bagi para remaja untuk mengedepankan ekonomi. Jadi harapan saya nanti supaya bisa jadi salah satu kewirausahaan yang terkait adanya tentang tidak harus batik, mungkin nanti batik juga oke, mungkin pasarnya lebih, yang membuat lebih banyak, nanti lebih leluasa pasarnya dibuka. Dan nanti untuk mengurangi pengangguran, harapan kami saat ini di bidang pendidikan juga, yang penting kalau di bidang pendidikan itu satu pesan dari saya, yang penting tekun, nanti suatu saat juga tekan. Jadi untuk pendidikan itu formal, jadi kalau kewirausahaan itu butuh proses yang lama, bisa menyerap sumber daya manusia, jadi untuk mengurangi penganggurannya, biar kita semua menjadi kewirausahaan, tidak harus kerja di luar negeri. Pesan saya seperti itu aja.